Yang jelas XTC tidak tahu bahwa dia adalah anggota XTC. Yang jelas setelah kami coba cross check, bukan sama sekali. Kalau yang namanya alias Perong itu? Juga bukan. Kalau Eki itu waktu klarifikasi dengan Ketua XTC, Alfian Batak itu mengakui bahwa Eki ini memang anggotanya dari XTC 04 Sumber. Ya, untuk meluruskan berita yang nggak benar ini harus diluruskan. Proses penegakan hukum dalam kasus tewasnya Vina dan kekasihnya Eki sampai kini masih terus dilakukan aparat kepolisian untuk mengungkap siapa dalang utama di balik kasus tersebut. Namun belakangan semakin diusut semakin carut-marut. Hal yang sama terjadi di dunia maya. Isu tentang tewasnya Vina dan Eki makin semraut. Begitu banyak isu baru bermunculan dan ramai menjadi perbincangan. Misalnya saja, penyebab tewasnya Vina dan Eki dikaitkan dengan perseteruan antara komunitas klub motor. Eki sendiri merupakan salah satu anggota komunitas klub motor XTC di Cirebon. Sementara pelakunya diduga anggota klub motor Moonraker. Menanggapi isu tersebut, baru-baru ini Ketua Komunitas XTC buka suara. Pada tahun 2016 itu sebetulnya XTC sedang gencar-gencarnya melakukan hubungan dengan organisasi lainnya yang dianggap rival, yang dianggap sering oleh masyarakat itu sering berperang dan lain sebagainya. Kita sedang mencoba menjalin dan melakukan kerjasama dengan organisasi-organisasi lain. Contoh dengan Moonraker, dengan GBR, atau bahkan dengan Konak gitu. Kita lakukan upaya untuk kerjasama untuk menghindari hal-hal yang dipandang memang sangat berbahaya di jalanan seperti itu. Mereka kemudian berkumpul bersama, semua organisasi yang ada di kota Cirebon maupun kabupaten beberapa waktu yang lalu berkumpul bersama dan menyatakan sikap, sebetulnya menyatakan sikap bahwa Cirebon dalam posisi aman, Cirebon bukan kota gangster, Cirebon juga nyaman untuk ditinggali dan kemudian nyaman untuk berinvestasi. Saya pikir seperti itu. Bahkan kita punya bukti-bukti di media sosial dan sebagainya. Kita juga pernah rapat bersama untuk melakukan kegiatan sama, apakah itu bersih-bersih bareng, apalah pokoknya gitu. Kegiatan-kegiatan yang kemudian melibatkan 2 atau lebih dari organisasi yang ada, yang kemudian masyarakat lebih menyebut mereka itu geng motor, padahal nggak ada sama sekali. Biasanya kita akan konfirmasi ke organisasi yang lain yang memang mungkin ada sedikit mungkin clash gitu kan, atau ribut-ribut di jalan dan lain sebagainya. Kita langsung ke top manajemennya atau leadernya atau pemimpinnya itu, kita kemudian konfirmasi ini ada masalah apa, segera kemudian kita pertemukan dan kemudian kita upayakan untuk dilakukan perdamaian di situ dan selesai di situ, untuk kemudian biasanya ketika ada terjadi seperti itu dalam waktu dekat itu pasti kita akan melakukan kegiatan bersama untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan seperti itu. Yang jelas XTC tidak tahu bahwa dia adalah anggota XTC. Yang jelas setelah kami coba cross check, bukan sama sekali. Kalau yang namanya alias Perong itu? Juga bukan. Kalau semua anggota saya tidak kenal secara menyeluruh atau detailnya seperti itu gitu. Tapi kalau berdasarkan database yang kami miliki, kemudian berapa member yang kami keluarkan di database itu pasti ada. Setiap anggota, setiap member yang kami catat, kami kemudian coba buat klasifikasi, dia ada di kepengurusan mana dan sebagainya, itu pasti ada. Tapi kalau simpatisan, orang yang hanya suka pakai jaket XTC kemudian ikut-ikutan gabung, tapi dia kemudian tidak taat aturan organisasi dan lain sebagainya, dia hanya sebatas simpatisan, ya kami nggak tahu. Yang pertama, memang organisasi kami berbelasungkawa atas meninggalnya salah satu member kami yang kemudian telah diputuskan oleh pihak pengadilan bahwa terduga pelaku yang kemudian jadi terpidana ini sudah 8 orang. Dan kemudian ada DPO 3 berdasarkan putusan pengadilan dan kemudian 1 berdasarkan rilis dari Polda Metro Jaya. Alhamdulillah saat ini kemudian sudah tertangkap, walaupun kita juga belum bisa memastikan bahwa itu adalah memang
Dari salah satu member kami, ya kami meminta kepada pihak kepolisian dan pihak-pihak lain yang memang mengetahui keberadaan para DPO ini untuk segera menyerahkan diri dan atau menyerahkan kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses hukum lanjutan seperti itu. Tidak hanya komunitas motor XTC yang buka suara, komunitas motor Moonraker juga ikut buka suara setelah beredar di media sosial Peggy Setiawan yang asli disebut-sebut member atau anggota komunitas Moonraker. Selain anggota komunitas Moonraker, Peggy Setiawan juga anak mantan bupati. Sontak saja isu tersebut ramai dan menuai perhatian banyak orang. Lantas, apa kata Indra Lesmana selaku Ketua Moonraker dengan adanya isu tersebut? Dan benarkah ada perselisihan antar komunitas motor di Cirebon? Untuk terkait kasus Vina ini, saya sebenarnya tidak tahu ya waktu awal kejadian. Yang saya tahu itu berita waktu Moonraker dibawa-bawa nih oleh media. Dan kami sudah mencoba klarifikasi untuk ke Polres Cirebon Kota 2016 itu, dan clear tidak ada tuh yang namanya isu seperti ini. Makanya kenapa kok isu ini muncul gitu setelah sekian tahun kan? Kita itu kan memang bukan geng motor ya, komunitas. Kami karena memang legalitas kami ini Moonraker di IMI, Ikatan Motor Indonesia, dan kami selalu melakukan kegiatan positif. Tidak pernah namanya untuk apalagi kalau malam ya di jalanan gitu. Kalau tidak ada sama sekali kegiatan, tidak ada yang namanya untuk di jalanan pakai atribut, itu tidak ada. Kalau Eki itu waktu klarifikasi dengan Ketua XTC Alfian Batak itu mengakui bahwa Eki ini memang anggotanya dari XTC 04 Sumber. Sangat dirugikan karena di mata masyarakat dikiranya benar gitu. Yang muncul ya, berita yang muncul itu dikaitkan dengan organisasi kami. Dari ada keterlibatan gitu. Padahal tidak ada sama sekali. Semua saya kumpulkan waktu itu. Dari yang dituakan lah. Dan ketua-ketua dulu. Tidak ada sama sekali. By data pun kami ada. Kalau dari kami mah hanya satu pesannya. Kami percayakan semua kepada pihak kepolisian yang menangani kasus ini gitu. Kami percaya penuh, dan bila mana kami dibutuhkan, kami siap membantu. Sosok Peggy Setiawan alias Egy Perong yang sempat buron sebelum ditangkap aparat kepolisian sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Apakah Peggy yang saat ini ditangkap merupakan Peggy asli atau hanya korban salah tangkap? Sebelumnya, ramai beredar di media sosial jika sosok Peggy Setiawan yang asli ada bekas anting besar di telinganya. Menanggapi tudingan miring pemilik akun yang diketahui bernama Egy Ripra angkat suara. Ya, untuk meluruskan berita yang nggak benar ini sangat nggak nyangka, terus juga terganggu dari aktivitas, juga terganggu yang harusnya bekerja jadi nggak bekerja, sangat terganggu, apalagi banyak ancaman juga. Ya kalau untuk itu saya konsultasi sama kuasa hukum saya dulu kalau mengenai itu. Setelah viral juga saya langsung lapor ke RT RW, lalu ke polsek setempat juga sudah. Nggak nyangka kenapa menuduh saya juga, saya nggak nyangka atas dasar apa karena film kah atau karena ada yang kesurupan nyebut nama Egy, itu juga mungkin, tapi kan nggak logis kalau misalkan dari orang kesurupan dijadikan bukti penyelidikan, itu nggak masuk. Kalau ya saya tahu itu berteman juga pas baru-baru ini pas viral, saya baru tahu kalau Facebook saya yang lama itu berteman, tapi Facebook saya yang Jiran Prayoga pas saya lihat lagi itu udah nggak aktif dari 2015. Bukan kayak teman-temannya Vina, teman-temannya apa, bukan, itu semua cocok logi semua, itu semua teman saya. Dia berani bersumpah, sangat berani, bisa buktikan juga, masih ada semua orangnya. Kita sih siap-siap saja kalau memang dibutuhkan sama pihak penyidik ya, terutama di proses sekarang yang sedang berjalan, dan bahkan
Tanggal 13 Mei dari pihak Polda sudah ada yang datang ke rumahnya, nanya-nanya ke Mas Egy langsung dan sudah dijelaskan, dan mereka hanya 15 menit di sana, terus sudah pergi lagi. Dan tidak lama dari Polda Jabar datang, mungkin dari Polres Cirebon Kota juga mendatangi klien saya, dan mereka hanya hanya bertanya aktivitasnya apa dulu, kerjanya seperti apa, dan menitipkan pesan aja kepada orang tuanya Egy untuk penampilannya supaya lebih rapih lagi, Pak. Selain komunitas motor dan sosok Egy Ripra yang sempat ramai dikaitkan dengan kasus tewasnya Vina, baru-baru ini muncul konten kreator yang mengaitkan kematian Egy dengan kasus bandar narkoba yang pada saat itu sedang ditangani ayah Egy, Rusdiana. Lantas, seperti apa penjelasan konten kreator tersebut terkait kematian Egy yang disebut-sebut dilakukan oleh orang suruhan bandar narkoba? Rusdiana, bapaknya Egy, 2010, 11, 12, 3 sampai 16 itu sedang mengurusi Merinding Bulu Kudus, saya sedang menangani kasus yang namanya bubuk melalui kapal besar, diketahui oleh anaknya Egy. Ini harus benar-benar sampai ke telinganya Bapak Presiden. Usut Kapolri pada tahun 2010 sampai 2016 lalu itu dipanggil kembali, seharusnya dia mengetahui itu. Seorang orang tua Egy ini posisinya terjepit. Bandar itu sasarannya adalah Egy. Atas suruhan bandarlah anak-anak geng itu menghabisi yang namanya Egy. Ya, tidak ada unsur soal-soal Linda atau yang namanya Pina, dendam, dan sebagainya. Tidak. Si bandar sangat dekat sama orang yang belum lama ini ketangkap di supermarket sedang membeli celana yang berjenggot. Kalian perhatikan, saya memperhatikan itu ya. Setiap ada postingan di media sosial ini, selalu ada orang itu di depan pakai kamera. Orang yang berjenggot itu. Itulah salah satu orang kuncinya. Saya bukan fitnah. Ya, saya bukan fitnah itu ya. Salah satu kuncinya adalah orang yang berjenggot itu. Mari, Polri jangan tuli, kejaksaan jangan tuli. Tolong orang itu diinterogasi. Dialah tahu kunci yang namanya seorang bandar yang membayar anak-anak itu. Termasuk yang namanya salah satu Aldo pada malam hari itu. Ya. Itu kejadiannya bukan di jembatan itu ya, tapi di tempat lain. Diseretnya baru ke sana. Ya, itu sebenarnya dilakukan di tempat lain. Itulah pelakunya adalah Aldo. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.